Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nahdia Mia Putri dan rekan saya Andi Muhammad Nur, kami dari mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Antasari, Banjarmasin. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori penawaran uang modern. So check this out. 4, 3, 2, 1, close the door. Wait a minute. Sejak penggunaan uang kertas dalam transaksi masyarakat, maka dibutuhkanlah pihak untuk mengaturnya. Pihak tersebut sebagai otorita moneter yang terdiri dari pemerintah, bank sentral, dan lembaga keuangan. Otorita moneter sebagai produsen uang primer dan lembaga keuangan sebagai produsen uang sekunder. Dalam pasar uang dikenal dua jenis subpasar, yaitu subpasar primer dan subpasar sekunder. Keduanya memiliki masing-masing permintaan dan penawaran. Kedua pasar ini masih saling terkait, saling erat. Nah, kemudian subpasar primer ini lebih fundamental dibanding dengan subpasar sekunder. Kenapa demikian? Karena tanpa uang primer maka uang sekunder juga tidak akan ada. Proses terciptanya uang beredar merupakan proses pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ketika tidak terjadi keseimbangan permintaan dan penawaran, maka para pelaku pasar akan melakukan tindakan hingga keseimbangan dapat dicapai. Pelaku pasar pada subpasar primer dan sekunder akan terus melakukan tindakan penyesuaian hingga tercapainya equilibrium secara simultan. Tindakan yang diambil oleh pelaku pasar adalah tindakan untuk mengubah struktur atau komposisi kekayaan yang ia pegang hingga sesuai dengan komposisi kekayaan yang ia inginkan. Tindakan ini disebut penyesuaian portofolio. Bahasa kerennya itu portfolio adjustment. Sekarang kita masuk ke contoh kasus. Anggap saja misalnya Indonesia awalnya telah mencapai titik equilibrium atau keseimbangan. Namun pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk menambah belanja negaranya, yaitu karena adanya kenaikan gaji PNS. Hal ini menyebabkan bertambahnya uang kuartal yang beredar pada masyarakat. Nah, hal ini tentu menyebabkan terganggunya equilibrium yang awalnya telah dicapai di negara Indonesia. Ketika hal itu terjadi, masyarakat akan merasa kelebihan uang yang dipegang, sehingga mereka akan menabungkannya ke bank. Kemudian terjadilah peningkatan cadangan bank, sehingga bank melakukan penyesuaian dengan membeli sertifikat berharga Indonesia dari Bank Indonesia. Dalam kasus ini terlihat tambahan uang beredar berasal dari otorita moneter dan kembali kepada otorita moneter. Dalam proses tersebut, uang kartal jumlahnya tetap, akan tetapi uang viral jumlahnya bertambah. Oke, kemudian kita masuk ke skenario lain. Anggap saja pertambahan pendapatan oleh masyarakat itu sebagian disimpan sebagai uang tunai, kemudian sebagian disimpan sebagai uang viral, dan sebagian lagi dibelikan barang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah memenuhi permintaannya terhadap uang kartal, kemudian uang viral, dan pemenuhan permintaannya terhadap barang. Penyesuaian portofolio ini akan juga berpengaruh terhadap bank, yaitu bertambahnya cadangan bank, dan berpengaruh terhadap penjual barang, yaitu bertambahnya uang tunai dan berkurangnya barangnya. Nah, teman-teman, untuk pihak bank sendiri dapat menyesuaikan portofolionya dengan sebagian dibelikan SBI atau sertifikat Bank Indonesia, sebagian disimpan sebagai cadangan uangnya, dan terakhir sebagian digunakan sebagai tambahan kredit kepada masyarakat. Nah, itu untuk bank. Kemudian dari segi penjual barang, penyesuaiannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh PNS atau masyarakat yang tadi. Dari gambaran tersebut telah terjadi penyesuaian portofolio secara berantai di antara para pelaku pasar uang dan akan terus berlanjut hingga mencapai struktur yang diinginkan. Biasanya, tambahan uang beredar akan lebih besar daripada tambahan uang primer yang terjadi. Proses ini disebut sebagai multiplier money. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang teori penawaran uang modern.
Semoga penjelasan kami tadi bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya Nadia dan rekan saya Andi, pamit undur diri. Now see you later. Bye bye. Sekarang kita masuk ke Proses terciptanya kol beredar merupakan proses kasar, yaitu